Si turunan tuh. Siapa turunan dikit. Anak itu pelon dong. Masya Allah ya, terima kasih. Tinggi banget kitnya. JPM tinggi benar. Mohon maaf atas kesalahan ucapan ayah. Mohon doanya agar ayah saat ini bisa menempatkan surga. Kalau bicara sakit sih, aku tuh udah PCR nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Mbak Jeti agak keras dikit ngomongnya. Ya, aku udah PCR soalnya. Iya, siap. Nggak apa-apa Mbak. Ya, jadi insya Allah aman. Di video kan tadi udah PCR juga kan? Ya, kronologisnya adalah ayah sebetulnya hari Kamis kemarin ada acara dengan Pangdam di Sumedang. Jadi pada saat ayah lagi pada saat pegawai, tiba-tiba kan ayah longsor gitu ya, kita sadarkan diri, terus nasinya hilang, semua ngucapin Allahu Akbar, peluk Pangdam, tiba-tiba alhamdulillah batuk beliau. Tapi kemudian dilakukan tindakan dibawa ke rumah sakit tentara RST di Semarang. Alhamdulillah di sana dikawal, biasanya di Ikut atensi. Terima kasih sekali. Ya. Ya. Jadi setelah Agak keras, Mas Didit. Setelah kita ke RST, ternyata Bapak belum sadar. Kontak saya, kontak Zeti, kontak Ibu juga, Bunda juga di Jogja, kita di Jakarta. Kita putuskan berangkat ke Semarang. Waktu saya telepon Ibu juga saya bilang, ayah sakit apa? Udah berangkat aja ke Semarang. Saya kasih tahu Zeti, dulu Zeti dari Bali ya, udah berangkat Semarang. Sampai Semarang ternyata kondisinya juga masih belum sadar. Tapi kalau kita ajak ngomong, keluar air mata. Dari situ besoknya ada hasil CT scan, kita konsultasi sama terawan, kita pindahkan rumah sakit di Telagarojo. Terima kasih sekali dokter terawan yang telah banyak membantu kita dan sudah atensi ke dokter Gunawan di sana. Terima kasih dokter Gunawan mendampingi papa, ayah mulai dari sampai detik-detik terakhir dari awal masuk. Jadi memang kondisinya sudah parah. Kita masuk ke Telagarojo, segala tindakan juga sudah diupayakan. Kita ngeliat figur ayah kita nih selalu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya, buat cucu-cucunya, buat teman-temannya juga, kenapa teman-temannya baik yang datang, buat lingkungannya. Dari waktu di rumah juga semua lingkungannya pada sayang kepada dia karena beliau almarhum selalu memberikan yang terbaik. Dan saat terakhir kita berdua, kita sekeluarga ingin kasih yang terbaik juga, pengobatan yang terbaik, rumah sakit yang terbaik. Ikhtiar yang terbaik, tapi ya Allah juga yang menentukan. Jadi kita ikhlaskan, lepaskan almarhum untuk mendapatkan yang terbaik di sisi Allah. Mas Didit, terakhir ketemu, maksudnya bercengkrama sama almarhum sendiri kapan, dan Mbak Zeti sendiri? Ini sih kita ngedampingin pada saat beliau sakaratul maut itu dari jam hari Minggu. Bercengkrama Selasa kita. Selasa kan? Rabu baru sampai Rabu pagi. Rabu pagi ayah bunda mau ke Jogja. Terus kita tanya kenapa nggak Sabtu aja. Tapi ayah dapat telepon, oh saya mau diundang Pangdam Jawa Tengah. Beliau juga senang karena beliau senangnya silaturahmi, bawa lingkungan mulai dari lingkungan veteran, lingkungan teman-teman waktu dulu dengan PKP juga ngomong aku. Ya, jadi organisasi lah silaturahmi dan selalu memberikan terbaik. Beliau usahakan datang, jadi dari Rabu kita lepas, masih sempat bercengkrama, masih sempat ngabarin. Terus terakhir gimana? Waktu mau pamitan ayah? Ya waktu ayah mau pamit ke Jogja kan dia mau peluk erat banget dan lama, terus nggak biasa yang kita peluk. Biasanya aku cumin kayak cium waktu kita bayi aja, cumin semua ke mukanya gitu ya. Habis itu ayah berangkat, cuman malam aku bilang gini ke Mas Didi, kok tumben ya ayah meluk kita segitu lama. Mas Didi bilang ya mungkin ayah lagi kangen ya, lagi kangen. Jadi
Jadi kita sendiri juga pada saat itu kita sudah berpikiran kenapa ayah dan ares-aresan gitu, males-malesan mau berangkat. Aku nggak ke Jogja deh, aku di sini aja deh. Aku seneng kalau di sini selalu ketemu cucu-cucu. Karena emang ayah tuh sekarang tuh kalau dia ke tempat ke rumah kita itu ayah happy banget. Karena kerjaannya kalau pagi itu harusnya aku yang bikin sarapan selalu ayah. Jadi kayak tadi Kamis bilang gitu, ibu biasanya kalau pagi ini aku lagi bikinin ayah roti selai strawberry, besok nasi goreng, besok telur apa macam-macam, masya Allah. Jadi ayah ini kayak tadi malam Gendis bilang itu, aku tahu loh ayah itu kan bukan, maksudnya bukan generasinya kayak Gendis, mereka yang gampang buka YouTube dan lain-lain. Dia tuh ikhtiar banget sampai dia mau bikin nasi goreng yang ala-ala anak-anak sekarang. Jadi kan mana ayah tahu GoFood ya, dia belajar, dia pakai mayones, dia pokoknya dia ikutin banget. Jadi Terus saya nyanyikan ya cucu-cucunya tahu bahwa ayah tuh pengen sekali update dirinya seolah-olah generasi milenial gitu. Sampai kita tuh punya grup ya, grup keluarga gitu, ayah, bunda, kita berlima. Itu setiap hari bisa lo kirim lagu-lagu, kirim hal-hal yang lucu untuk komunikasi di grup itu biar aktif. Artinya dia selalu berusaha untuk dirinya tuh menjadi bagian dalam keberadaan cucunya dengan irama kekinian cucunya. Padahal aku aja yang masih muda di bawah dia aja kadang-kadang masya Allah Pak ayah bisa sampai itu usahanya ya dengan cucunya. Mungkin di sini karena melihat dulu ayah itu pernah punya anak perempuan, setelah kehilangan anak perempuan rasanya dia pengen ngebalas semua rasa hilang. Dia pernah ngerasain kehilangan. Tapi tadi aku bilang ke Mas Didi pada saat sebelum jenazahnya ayah diserahkan ke negara ya. Negaranya tadi jenazah menyerahkan negara. Saya bilang, Pak, ini rasanya ya waktu ayah kehilangan anak perempuan. Kami pun juga sekarang kehilangan ayah itu rasanya nggak sanggup banget, khususnya batas Mas Gendis. Jadi mau itu ujian masuk tes akmil. Jadi kebayang, masya Allah, betapa terlukanya hatinya gitu karena dia bayangannya masuk akmil juga karena kakeknya, karena ayahnya, dia manggil ayah itu karena ayahnya malah masya Allah ayah sekarang udah di surga, dia shock banget. Tapi kita bilang ayah kakak harus kuat karena ayah tuh berharap kakak tuh bisa seperti ayah. Mudah-mudahan ini menjadikan motivasi semangat lagi kepada Bagas untuk bisa menyenangkan ayahnya, karena lebih kepada motivasi ayahnya aja seperti ini dia. ya. Ini ada pesan terakhir yang disampaikan oleh beliau tuh selalu orangnya tuh selalu menyenangkan ya. Setiap saat tuh berbahasa yang bagi dia tuh ilmu. Termasuk dia bilang ini sama ayah. Jadi sebelum dia berangkat tuh kan kita ngumpul berempat ya sama bunda ya. Dia bilang ayah, apa yang ayah bahasakan kepada Bagas, karena anak-anak sekarang ini kan anak-anak yang nggak mudah bagi kita untuk berkomunikasi kita dulu gitu. Mereka lebih gampang untuk lihat YouTube dan lain-lain. Jadi aku bilang ayah tuh kalau berbahasa apa aja itu bisa menyemangati Bagas gitu. Jadi Zeti itu senang setiap ayah bicara sama Zeti aja, apa yang ayah ungkapkan itu menjadikan motivasi buat Zeti. Jadi beliau tuh setiap saat itu bahasa yang dia pakai itu selalu baca motivasi dan spirit setiap saat, setiap dari Mas Didi sendiri sebagai anak. Jadi kalau tinggalan dari ayah kita tuh yang kelihatan di anak kita ya. Anak umur segitu dengerinnya lagu Beatles, dengerinnya lagu Bee Gees, masih bawa sapu tangan, kadang bawa tasbih, ngapain nak bawa tasbih? Itu kan orang tua. Jadi adabnya ayah kita, generasi ayah kita itu diikutin walaupun mereka milenial. Kadang-kadang kita lucu, jadi kadang kok kamu tahu lagu ini nak? Ya aku kan sering dengerin nama ayah. Jadi itu tinggalan. Tapi kembali lagi ayah selalu bisa kita ngasih yang terbaik buat kita semua. Bukan buat keluarga saya, tapi buat lingkungan, buat orang lain, termasuk sahabat-sahabat makanya semuanya bisa kehilangan. Itu yang lebih penting. Mbak, berarti pelukan erat itu adalah firasat terakhir ya Mbak, ketika akhirnya ngerasa itu. Ya, tapi bingung juga gitu ya. bingung juga ya. Nggak pernah seperti itu. Nggak pernah ayah itu melakukan salim sih, kita salim peluk, tapi itu peluknya tuh yang tumben lama banget seolah-olah nggak akan berpelukan lagi gitu. Tapi memang iya sih pada saat setelah itu ayah itu dalam kondisi koma ya, koma sampai pada saat dia sakaratul maut yang kita pimpin dari kita sama-sama ya pegangnya. Ayah, ayo kembali ke Allah ayah, minta ampun sama Allah. Jadi dari jam 3.30 sampai 7.10 itu kita bertiga ya, nuntun beliau untuk la ilaha illallah. Pada saat udah mesinnya itu detak jantungnya sudah mulai mengecil ya pelan, kita tahu bahwa beliau sudah susah banget. Kita bilang
habis itu beliau selesai senyum, jadi nggak ada hentakan pada saat meninggal tuh, nggak ada cabut nyawanya sama malaikat itu, nggak ada hentakan, cuman hanya senyum selesai. Jadi masya Allah, jadi beliau tuh benar-benar apa ya, semua teman yang datang ke rumah, teman-temannya ayah semuanya dari daerah mana, dari Indonesia semua datang biasanya. Sama waktu di rumah kemarin ya, Insya Allah sampai tadi pagi ya, dari pagi. sudah jam 12.06 udah pada datang ya. Kalau kita waktu itu menyangkanya jantung, karena beliau almarhum punya riwayat sakit jantung, tapi pada waktu mendadak baru kita diagnos setelah CT scan, ternyata ada pecah pembuluh darah. Jadi bapak sendiri bukan orang yang hipertensi, bukan orang darah tinggi ya, tapi mungkin jalannya Allah. Kita coba berusaha deteksi, berusaha menjaga juga setiap saat ke dokter kita ya, karena temani ya, tapi ya jalannya Allah. Beliau sendiri juga semangat sehat untuk cucunya, itu yang buat beliau semangat sehat. Jadi ya kembali lagi mendadak sih, suddenly katanya Kamis masuk, Minggu udah nggak ada, tapi kita udah bersihkan kembali. Kayak ada suatu doa yang disampaikan Sahabat, rekan-rekan ayah yang mungkin belum bisa berziarah. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Ke depan aja, Mas Didi. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari Minggu jam 7.02 telah wafat ayahanda kami, Ajeng Kurnawan TNI Baru Ulum. Kami sekeluarga sangat berterima kasih atas segala support, atas segala bantuan, terutama dari pihak rumah sakit, sahabat-sahabat ayah, anak kami, dan semua sahabat-sahabat saudara-saudara kita yang mendukung, sehingga dapat mengantarkan dari menyemayakan sampai menguburkan pada hari ini. Kami juga mohon maaf jika almarhum masih memiliki kesalahan, kekhilafan terhadap kurang sahabat-sahabat yang lain. Semoga almarhum selalu doakan, diampuni dosanya, dimudahkan, dilancarkan semua. Terima kasih juga kepada Dr. Terawan, Halo. Rumah sakit Laborjo, Rumah Sakit Tentara RST Semarang yang sudah total untuk ayah memberikan yang terbaik. Jadi terus bersama keluarga mengucapkan terima kasih. Semoga beliau dan amal juga ayah saat ini sudah tenang, sudah bersama dengan di rumahnya Allah yang kekal, dan tentunya menjadi spirit bagi kami bisa menjadi orang baik seperti ini. Mas Didit malah saya usia berapa? 77 Juli nanti baru 78, Juni nanti mau 50 tahun perkawinan lagi, baru dibangga-banggain sama ayah bunda. Kayak kita dong udah 50 tahun nikah, masih romantis, pergi nonton, pergi jalan. tapi Bunda sendiri ketujuannya seperti apa? Ibu Bunda itu mungkin istri tentara, tentu itu lupa. Beliau seolah-olah memposisikan dia, padahal aku kebayang sama istri. Beliau tuh setiap hari tuh berdua tuh intim lah, benar-benar berdua Sampai nyari adrenalin aja. masih nonton, terus masih pergi berduaan, cari tempat makan, pacaran, malam mingguan gitu ya. Sampai Bunda ini punya habit hidupnya itu semua disayang sama ayah. Apa aja kebutuhan Bunda di rumah tuh nanya ke ayah, sampai ayah tuh kadang-kadang suka bilang ke aku sebelum mau berangkat ke Jogja. Tuh Zek, ibu Zek, apa-apa tanya ke aku, masa nanya Hedranya ke aku udah nggak tahu Hedranya mana. Artinya memang Bunda tuh indip banget ya, butuh banget ayah. Saat ini mungkin dia belum berasa ya, karena ada